Yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengundang rohnya untuk datang, mengalir, karena kita ini adalah tanah yang gersang dan kering. Hari ini kita memohon kepadanya agar kuasa urapannya menjamah kami, menguatkan iman kami, dan Engkau yang bicara di tengah-tengah kami. Mari saudara buka hatimu, nikmati pimpinannya, karena kita tahu bahwa urapan baru akan terjadi di tempat ini, dan Allah akan hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan yang baru. Setelah itu saudara akan mendengarkan satu puisi tentang firman Tuhan, dan renungkan itu baik-baik. Kita akan menyanyikan pujian ini dengan buka hatimu. Dan mari kita masuk, jangan hanya di pelataran, tapi masuklah dalam ruang yang kudus. Di sanalah aku berfirman, di sanalah aku berkata, dan aku sangat mencintaimu dan mengasihimu. Syukur. Alunkan dengan lebih lembut lagi saudara, undang rohnya. Rasakan hadiratnya. Oh, segala mahopina, segala mahetapan. Rasakan kehadirannya. Dia melihat luka hatimu. Dia melihat beban beratmu. Dia melihat semua masalah. Dia tahu kamu susah atau tidak. Dia tahu apa yang diperlukannya. Segala mata parisi. Sekali lagi, lebih perlahan lagi saudara. Lebih perlahan, rasakan hadiratnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur Tuhan. Perlengkapi kami dengan Allah. Biarkan kami percaya kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Yang luka batin Tuhan balut, yang punya beban berat Tuhan angkat semuanya. Satu Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18. Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh, termasuk pada kita.
Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia, anak-anak Allah. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Kita akan masuk ke doa. Kita nyanyikan urapan baru. Kami sudah menerima firman-Mu. Kami masuk itu. Hancurkan Tuhan pemberontakan kami. Hancurkan keakuan kami. Biar Engkau yang bicara di tengah-tengah kami. Kemenangan pasti ada di pihak kami. Karena Roh-Mu bekerja, Tuhan. Katakan dengan iman, di sini ada. Di sini ada urapan. Sekali lagi dengan iman katakan, di sini ada. Di sini ada urapan baru.
orihiman nama. Aku katakan kepadamu, hai kamu umatku, berbagailah kamu yang tidak melihat aku tetapi kamu percaya. Nah, nama. Ketika kamu datang ke tempat ini, kamu harus mengerti bahwa aku memilih kamu untuk datang. Nah, nama karena rencana Tuhan itu ya dan amin. Nah, karena dunia ini sudah tidak ada harapan. Semuanya lebur, semuanya hancur. Rancangan Allah yang berdiri teguh, yaitu firman-Nya. Karena Allah Bapakku menunggumu dan membuka hatilah kamu, karena Bapa memberikan pesan kepadamu. Terima kasih karena Engkau baik. Sekarang berbicaralah Engkau lewat lidah bibir hamba-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Dikembali Tuhan, saudara. Di nama Tuhan, kita akan masuk firman Tuhan, saudara. Kita tahu bahwa hari-hari ini banyak sekali terjadi sesuatu di mana gempa dan hal-hal yang mengerikan, penculikan dan segala macam. Segala sesuatu yang sudah ada di hadapan kita, saudara, itu tidak bisa ditangguli begitu saja, tapi kita harus berusaha untuk lebih baik daripada hari kemarin. Kita sadar bahwa kita tidak bisa sempurna sendiri di dalam dunia ini. Pribadi kita yang tidak sempurna ini, Tuhan ingin tubuh roh jiwa kita itu disatukan di dalam kasih Allah, disatukan di dalam panggilannya, disatukan di dalam urapannya. Karena karena Allah ingin cinta kasih Allah itu melekat di dalam nafas. Dia ada dan dia hidup. Dia adalah saksi hidup kita, dan kitalah saksi hidupnya, di mana Allah memberikan cahaya kepada kita. Kemurahan Tuhan turun di tengah-tengah kita hingga perjalanan ini menjadi nyata di pemandangannya. Saudara, tema hari ini adalah luar biasa, di mana urapan Tuhan itu bekerja. Saya bisa membayangkan bagaimana karya Tuhan yang sangat dahsyat itu di tengah-tengah kita. Saat kamu susah, Allah tidak ingin kita menjadi sedih dan depresi. Allah kirim penghibur. Mungkin kita tidak bisa melihat malaikat penghibur itu seperti apa, tapi Allah yang mengurapi kehidupan kita, sehingga perjalanan kita menjadi anak terang itu menjadi nyata. Jadi orang yang menjadi pilihan Allah itu siap untuk menghadapi hal-hal yang membuat kita tidak siap, karena logika manusia tidak mampu. Tapi secara roh, aku beserta kamu. Kita tahu bahwa urapan Tuhan itu tidak hanya sekedar kata-kata, tapi itu merasuk di dalam nafas kita, merasuk di dalam aliran darah kita, merasuk dalam pertumbuhan iman kita. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa aku anak Tuhan, tapi kita hanya, orang bilang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan pelayanan full. Itu bukan berarti kita menerima urapan Tuhan. Yang dikatakan urapan Tuhan di sini adalah dia benar-benar menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Dan orang yang menyerahkan urapan, orang yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, bukan berarti menjadi hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Tidak. Tapi orang yang menjadi urapan Tuhan itu menerima
hidup ini apa adanya. Satu, sekalipun kita banyak masalah. Kedua, kita mau hidup apa yang Tuhan berikan pada kita. Karena apa? Karena kalau kita timbang-timbang hidup kita, maka langkah kita ini tidak akan bisa maju. Kenapa? Karena kita selalu membanding-bandingkan antara hidup dan kenyataan. Dengar? Nah, basic ya. Allah tidak suka itu. Karena saudara membandingkan hidup saudara dengan kenyataan. Ini itu sih lemah. Aku katakan kepada lemah adik, kalau kamu mencintai aku, serahkan hidupmu padaku. Wahai si kenapa oleh lima, karena Allah itu menunggu aku itu memanggil kamu supaya kamu mengerti. Nah, ini loh, kamu tuh anakku. Mungkin kehidupan kita mulai agak turun karena pandemi ini 2 tahun kita tidak kerja. Pasti keuangan kita merosot. Prinsip. Tapi percayakah kamu padaku? Prinsip dalam orang ini betul sekali. Aku ini berkata sungguh kepadamu, bahwa kamu tidak akan menjadi ekor, tapi kamu kepala. Notice it, prinsip. Ketika kamu menjadi kepala, bukan kamu menjadi sok pintar dan sok jadi pahlawan, sok asal bisa. Justru dengan menjadi kepala, kamu akan merunduk dan merendahkan hati. Sinamanya, weakness. Aku mencintai, bukan karena perbuatanmu. Karena aku mencintai, karena aku memanggil kamu supaya kamu menjadi milikku. Itu pasti. Jadi jelas saudara, sesungguhnya kita tidak ada artinya apa-apa. Kita ini penuh dengan dosa, lumpur dosa. Kita diangkat sama Tuhan untuk jadi berharga di hadapannya. Tapi kita sering berkata apa? Kita menuntut, kita menimbang-nimbang. Maka Tuhan berkata, kalau kamu ditabuk pipi kirimu, balas. Betul? Betul seperti itu? Halo? Kalau kamu ditabuk pipi kirimu, balasan. Betul? Tidak. Ketika kamu disakiti, kamu rela, sudah. Ketika kamu pun dihantam dengan persoalan, kita rela. Mungkin kita diinjek-injek. Tidak ada harga dirinya di hadapan manusia. Tapi ingat, oh risikan di hadapanku, kemarilah. Kamu adalah anak yang kukasih. Aku tahu kamu luka. Aku bangkit kamu. Jangan balas, saudara. Jangan sewot. Ingat, kamu ini lagi disakiti. Jangan ikut depresi. Jangan membuat suasana berubah. Senyumlah wajah gembira. Karena Dia mencintai kita. Hidup kita ini bukan makin remaja, saudara. Makin rapuh. Makin rapuh. Tidak ada kekuatan lagi. Sementara yang muda-muda bertumbuh besar, bertumbuh tinggi, semuanya main komputer. Tapi kita apa? Kita bukan sampah, saudara. Kita ini berharga di hadapan Allah. Karena kita dijagai sampai detik. Masih diberi waktu untuk masuk di dalam kebenarannya. Maka Tuhan katakan, aku mengurapi kamu supaya kamu mengerti bahwa kamu adalah orang yang benar. Kenapa? Bukan membenarkan diri. Karena kita sadar bahwa hidup kita itu tidak ada artinya apa-apa, saudara. Kita akan dipermalukan, kita akan dikucilkan, mungkin kita akan diseret dengan kenyataan yang tidak membuat kita bahagia. Kalau kita hitung itu, saya juga seperti itu, saudara. Dari kecil,
Kebahagiaan saya hanya umur 5 tahun. Selanjutnya masalah. Mengapa saya bisa berdiri di sini? Mengapa saya bisa bicara seperti ini? Karena Tuhan yang mengurapi saya. Saya tidak pandai untuk bicara atau bertengkar. Yang saya punya adalah tetesan air mata. Suatu malam, itu kesaksian saya sebelum saya buka firman Tuhan. Kalau kita banyak berdoa, saudara, waktumu istirahat bukan untuk melihat game atau melihat film-film drama atau melihat lelucon. Pakai waktumu itu yang singkat. Lipat tanganmu, tutup matamu, panggil rohnya, undang roh itu datang. Dan saya percaya Tuhan akan banyak berpesan pada kita. Saat saya melipat tangan dan saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, saya dari luar kota Tuhan, saya capek. Kaki saya ini kadang kumat-kumatan, tapi saya nggak tahu, saya udah capek, saya ngantuk sekali. Mau ngecas HP aja ngeliang, saudara. Saya tahu bahwa HP ini harus dicas, kenapa saya harus baca firman, saya harus siapin pujian, semuanya itu saya minta pimpinan Tuhan. Saya sudah tidak mau. Tuhan tidak marah. Woi, kamu harus ya, kamu adalah anakku, pelayanku, tetap kerja. Dia izinkan saya tidur sejenak. Kemudian saya merasakan ada sesuatu, saya terbangun. Tuh, jam berapa ini? Saya lihat, sudah jam 2. Berarti saya tidur hanya sejaman, karena jam 12, setengah 1, sejam setengah. Kemudian saya berdoa, saya capek Tuhan. Itu logika saya. Begitu saya sandarkan tubuh saya. Jadi saya jadi seperti orang gelisah. Kepala saya tak taruh sana, saya pindah ke sini. Nanti terus miring ke sana. Jadi kayak leon, pindah muster-muster gitu. Karena saya merasa kaki saya kadang kemeng, kadang tidak enak. Tapi saya senang, saya bisa melayani Tuhan. Walaupun saya melayani ada kata-kata sumbang yang begitu menyakitkan saya. Tidak ada harga dirinya. Tapi saya sadar, hidup ini milik Tuhan, bukan milik mereka. Amin. Apapun yang kamu lakukan, berhasil atau tidak berhasil, itu Tuhan yang tahu, bukan orang itu. Jadi saya serahkan semua pada Tuhan. Dalam kondisi saya sudah capek, saudara, saya kirim lagu-lagu itu. Saya berdoa dulu. Saya ngantuk itu, saudara, saya masuk di dalam pujian itu. Saya merasa ada malaikat banyak laksa-laksa. Pujian yang saudara nyanyikan tadi, itu adalah pemberian Tuhan. Dari awal sampai detik. Karena saya tahu hanya Tuhan yang bisa memilih pujian. Saya tidak pintar pujian. Dia sentuh saya, sentuh. Ini loh anakku. Urapan Tuhan itu bekerja. Jadi kalau kita lihat pujian ini, saudara, ada ceritanya, saudara. Saya akan saksi supaya saudara tahu bahwa saya tidak main-main, karena Tuhan itu bertindak sesuai dengan apa yang kita mau. Dan kalau Tuhan bertindak, kita mau, Tuhan akan buka jalan. Kalau kita, wah aku ngantuk, saya tidak tahu, ya sudah, Tuhan tidak akan bicara. Jadi pertama pada awalnya di sini, saudara, di sini dikatakan ada satu pujian yang mengatakan, kau ambil alih seluruh hidupku. Rohmu yang hidup penuhiku. Nah, ketika hidup, jadi Tuhan itu memberikan firman-Nya. Ketika hidupmu capek, Rohku yang mengambil alih hidupmu. Oh iya benar Tuhan. Jadi saya ngantuk itu saya ngomong, benar Tuhan. Ya sudah, saya buka mata, saya puaksain, saya ambil itu pujian itu. Saya ambil lagi pujian lagi. Tuhan nggak bicara, saya mengalir aja sampai tertidur. Tapi Tuhan itu baik. Ketika
Tuhan sudah mulai bicara lagi. Dia berkata, sudah bilang Roh Kudus kau hadir di sini. Loh kenapa tuh Tuhan? Ini lagu enggak nyambung dalam hati saya. Tapi Tuhan berkata, kalau urapan Allah itu bekerja, tidak bisa bekerja sendiri ya anakku, hambaku. Dengarkan ini. Jadi kalau kita sudah terima permintaan, pengurapan rumah, itu tidak bisa bekerja sendiri urapan itu. Harus melalui apa? Roh Kudus. Roh Kudus kau hadir di sini. Oh iya ya. Jadi seperti Tuhan itu menuntut semua gitu saudara. Jadi saya merasa oh ya kayak gitu benar. Ya, saya masuk lagi. Itu saudara. Sampai suatu ketika yang lagu yang ketiga ini saudara. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Saya merasa bahwa malaikat yang sudah beraksara itu memberi jalan pada saya. Dibuka. Saya seperti jalan di suatu tempat yang penuh dengan air bening sekali. Bening airnya. Bisa dilihat dari kaca, kayak kaca gitu. Jadi pujian ini menyertai. Sehingga saya merasakan bahwa, oh, itu pujian ini juga benar-benar Tuhan yang tuntun ya. Ya, harus seperti itu. Jadi kalau Roh Kudus turun di tengah-tengah hidup kita, jangan dibiarkan. Bu, caranya ya apa sih Bu? Supaya saya tahu bahwa Roh Kudus itu tinggal dalam hidup saya. Loh, kok nggak tahu? Saudara bisa tahu nggak kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara? Contoh ya. Aduh, aku nih enaknya apa ya? Masak apa enggak? Sembuh apa jari? Tuhan, ini masak apa enggak? Beda loh ya. Sembuh apa jari? Terus saudara ngerangkum sendiri. Ini bilang sama Tuhan, enaknya apa masak apa enggak? Kira-kira saudara ada sesuatu enggak yang terjadi? Kalau saudara peka, Roh Kudus akan bicara. Masak nanti buat ini, gitu sudah. Ketika saya makan dengan seseorang, saya ingat cucu, tapi saya bilang, aduh, enggak pas lah, tak makannya. Tapi Tuhan, Roh Kudus singa kasih semua. Sudah, bungkusan aja, kasihkan cucumu pasti suka. Ternyata benar saudara. Padahal dia tidak suka makan, makannya banyak. Saya senang. Jadi Roh Kudus itu menuntun kita untuk hidup bahagia. Bukan rancangan kecelakaan, rancangan perceraian. Itu yang membawa kita menjadi semangat hidup kita. Roh Kudus itulah yang peran utama yang memiliki hubungan dengan manusia, bukan malaikat. Dengar saudara. Jadi kalau saudara ditemu dengan malaikat, suatu ketika kita berdoa dapat penglihatan malaikat, itu berarti anugerah, bukan sakti. Saudara. Karena di dalam Tuhan tidak ada orang sakti, ada orang yang melakoni. Di dalam Tuhan tidak ada orang melakoni. Saudara. Ketika kita percaya, Tuhan berkarya. Amin. Ketika kita serahkan hidup kita, Dia yang bergerak ke depan. Amin. Jadi kita harus maju ke sana. Jangan kita hanya sebagai pendengar, kemudian kita menyanyi, mungkin menangis, pulang marah-marah. Mungkin kita di sini senang, sukacita, senyum aja, pulang gondok. Tahu gondok? Cowok maju. Ayo makan. Berat-berat tidak dengar. Apakah itu Roh Kudus? Nah yang tadi nyanyi senang itu siapa? Berarti kita dong. Maksudnya dari pribadi kita, bukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu selama-lamanya Dia akan bekerja. Dia akan terus membentuk hidup kita, iman kita untuk sukacita dan ada buahnya. Amin. Kita ini pohon kehidupan. Dan pohon kehidupan ini tidak bisa hidup sendiri tanpa carangnya itu nempel di pokok anggur. Barulah kita akan berbuah. Gitu saudara. Jadi bukan kekristenan atau bukan sesuatu hal, semuanya itu baik, semua baik. Tapi kita harus mempraktekkan hidup kita sesuai, saudara, sesuai dengan buahnya.
Mari kita imani bahwa api urapan Allah ini akan membakar hidup kita. Bukan membakar mati, tapi diberi suatu kuasa yang besar hingga kita bisa menang, mendapat keselamatan dari Tuhan. Amin. Kita imani. Kemudian kita perhatikan ayatnya lebih dulu ya saudara. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Mengetahui apa? Marah. Mengetahui marah-marah. Mengetahui apa? Belajar ngomel. Enggak. Karena kamu sudah diurapi dengan Roh Kudus, maka dengan kekudusan itu hidupmu mengetahui. Oh, berarti aku harus begini. Gitu saudara. Ubah hidupmu Tuhan. Supaya apa? Supaya burung merpati yang bercahaya bersinar itu tetap menaungi kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Amin. Mau jadi anak terang? Mau minta Roh Kudus tetap ada di tengah-tengah kita? Ayo hidupkan saudara. Karena Roh Kudus ini tidak bisa bergerak kalau tanpa imanmu yang berjalan. Paham? Jadi kalau cuma bayang, oh ya apa ya burung merpati itu kayak apa? Itu bukan pimpinan Tuhan, tapi itu halusinasi, bahaya. Ada satu kesaksian saudara. Ada seorang pendoa, ya. Dia ini kadang ngantuan. Suatu hari dia melek muka matanya pokoknya terbelah. Dan dia berdoa, oh semangat sekali, luar biasa semangatnya. Terus pokoknya bahasa roh, pokoknya semua dilakukan. Sudah, akhirnya dia gini, mikir ini logika. Nah itu waktu kita berdoa, jangan izinkan logika ini jalan. Tahu paham logikanya apa? Contoh, saya tidak nyindir saya. Contoh, ketika sudah duduk di sini, sudah mendengarkan firman Tuhan, pikiran sudah melayang nggak? Aduh, cek mau kurang tak tanda tangani. Nah, itu bukan saudara datang pada Tuhan, tapi saudara mikiri cek itu tadi. Berarti boleh? Tidak boleh. Taruh, saudara. Seperti ada tulisan, tolong HP-nya di silent. Nah, itu maksudnya apa? Supaya fokus saudara kepada jalannya Tuhan. Ibadah dari awal hingga akhir, Tuhan bekerja terus di tengah-tengah kita. Kesempatan yang indah kita berkumpul di tempat ini. Jadi intinya seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Suatu ketika orang ini bilang gini, mikir, aku ini harus doa 3 jam. Orang bilang aku hebat, bisa bertahan 3 jam. Tapi aku gak pernah ketemu Tuhan Yesus. Itu saya. Terus aku pengen tak ketemu Tuhan Yesus. Jubah ya gak apa-apa lah, gak apa-apa lah. Jubah pun gak apa-apa katanya. Nah, akhirnya dia berdoa. Ingat, doa tidak boleh mikir semacam-macam. Dia berhalusinasi. Ya apa ya supaya Tuhan itu kayak apa ya sik tak dengar. Jadi ini ngomong nyanyi haleluya, tapi ini mikir supaya Tuhan itu kayak apa ya sik. Aku pernah lihat jubah Tuhan itu putih, oh enggak biru. Jadi dia heboh sendiri dengan jubahnya Tuhan. Siapa yang dengar? Siapa dengar? Iblis dengar enggak? Iblis dengar enggak? Walaupun dia doa, iblis dengar enggak? Dengar. Dia tahu orang ini tidak bimbang dan cinta Tuhan. Tapi apa? Pengen ketemu Tuhan. Rupanya kayak apa? Nah, iblis mulai merasuk. Bukan kejat-kejat, merasuk, bukan seperti orang kerasukan. Itu masuk, nyusup. Menyerupai jubah Tuhan. Ya saudara, jalan. Ada jubah. Dia melihat jubah. Oh, puji Tuhan jubah. Jalan. Satu kali, lagi, 2 kali. Oh, dia merasa hadirat Tuhan. Dia merasa. Tapi keegoan dia yang maju. Kalau dia merasa dia pegawai itu bukan dari Tuhan, akhirnya bisa ngomong, pergilah kamu, gak usah berdoa, pergi kamu, tinggalkan tempat ini. Betul itu? Halo?
Salah. Akhirnya dia bangun, saudara, dan dia pergi benar-benar. Dan saat dia mau melangkah, Roh Kudus memperingatkan. Loh nih, saudara, Roh Kudus sudah tahu kita melanggar, dia tetap memberi peringatan. Jangan, hati-hati, jangan masuk doa. Tadi kamu kan berdoa, kenapa kamu bangun? Dia bilang, aku ketemu jubah Tuhan. Aku ketemu jubah Tuhan. Jadi dia berhalusinasi, saudara. Untung orang ini peka. Kalau enggak, pada waktu dia melangkah keluar, saudara, ada apa? Bronfit, ya. Pakai apa kendaraan kencang sekali dia menjadi beres gitu. Apa, saudara? Sing salah siapa itu? Jadi begitu dia sudah melangkah, tidak dengar apa-apa, dia mikirnya ketemu jubah Tuhan. Halusinasi orang ini. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Bahaya mengancam dia. Untung dia mendengarkan Roh Kudusnya. Ayo kembali. Oh iya ya, aku kenapa ya di sini? Dia baru sadar. Baru dia sadar, tapi dia tidak tahu kalau di depan itu ada mobil yang tidak menabrak dia. Lalu dia belok aja begitu saja. Siut. Jadi dia ada biut, tret gitu saja. Tinggal sedikit aja. Hitungan berapa menit atau berapa detik saja ada. Tapi dia tidak terasa. Begitu dia sudah belok, dia masuk, dia berdoa. Semua orang menunggu dia, semua orang. Begitu amin, dia peluk itu orang itu. Aduh Pak, aduh, hati-hati Pak, kenapa Bapak tadi keluar? Dia bilang, aku ketemu jubah Tuhan jalan di sana dan awi-awi manggil-manggil, sini kamu sini. Nah, jadi kita berdoa boleh, kita menyembah boleh, tapi tidak boleh berhalusinasi. Tahu ya saudara? Jangan bayangkan wajah Tuhan kayak apa, malaikat kayak apa. Sudah berserah aja memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan penglihatan pada saudara, tanya sama Tuhan. Ya. Suatu hari saya berdoa puasa. Kemudian saya melihat laut yang bergelora dan di tengah-tengah itu ada batu yang besar. Kemudian berubah menjadi ular dan berubah menjadi perempuan besar. Hanya saya gini, Tuhan, saya lagi menyembah dan memuliakan nama-Mu. Saya tidak tahu arti dari penglihatan ini, tapi saya percaya saya adalah milik-Mu. Kalau ini datang dari Tuhan, maka saya percaya Tuhan punya rencana. Kalau ini bukan dari Tuhan, Tuhan juga putuskan penglihatan ini. Jadi tidak perlu, kok setan, gitu. Tiwas teriak-teriak, itu terus tampak terus apa, saudara? Begitu kita tenang, kita berdoa menyembah, hilang. Nah setelah hilang, saya baca firman dan saya berdoa lagi, Tuhan, apa tadi penglihatan itu? Tuhan tunjukin bahwa lautan adalah gelora manusia itu, batu adalah kekerasan hati manusia, ular itu ketika kamu keras hati, ular itu ada kuasa setan yang hinggap di dalam tubuh manusia, yaitu hati dan pikiran manusia, sehingga tubuhnya ditawan, rohnya ditawan, jiwanya ditawan. Nah itu penglihatan yang Tuhan berikan pada kita. Kenapa? Bukan saya yang sok, saya sendiri juga tidak mau. Siapa yang mau dilihat kayak itu? Siapa? Gak ada. Siapa mau ketemu sama orang roh yang jahat? Siapa mau? Saya tidak mau, saya itu penakut aslinya. Tapi Tuhan justru ajari saya untuk berani melakukan kehendak Tuhan saja yang maju, sudah saya tidak ikut-ikut. Nah itu jadi maksudnya adalah ketika di 1 Yohanes 2 ayat 20 ini menyatakan bahwa ketika kamu mendapat urapan, kamu akan menjadi dewasa. Jangan kekanak-kanakan terus. Amin. Tahu kekanak-kanakan? Disuapin, Leon tuh disuapin, Ausin disuapin, tapi Leon beda sudah. Begitu dia pakai celana dia agak susah. Tapi begitu baju ditarik, tidak usah, aku sendiri. Terus saya tanya, kenapa kamu mesti kayak gitu? Karena aku mau belajar supaya aku bisa masuk, kamu baju sendiri. Itu berarti ada kemajuan. Pada saat itulah Tuhan berkata, no, segala utama.
Aku juga ingin seperti itu. Iman anak-anakku juga harus seperti itu. Percaya tapi tumbuh. Jangan percaya cuma nerima toh. Percaya tumbuh untuk maju. Itu yang Tuhan mau. Jadi jangan asal percaya, jangan asal berdoa, tapi doa itu gumuli, percaya itu gumuli. Perjuangkan sampai saudara tahu bahwa inilah jalan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Amin. Jadi kehendak Tuhan itu yang akan menuntut saudara, bukan saya, bukan doa saya. Saya hanya mendoakan, tapi untuk melangkah ke depan itu adalah iman saudara sendiri yang maju menjadi dewasa dalam segala perkara. Amin. Jadi kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan itu menjadi nyata bahwa kita miliknya. Kita akan diubah hidup kita sampai nanti Tuhan menunjukkan cintanya kepada kita, makan bersama dengan Tuhan. Amin. Sungguh alangkah bahagia. Itu janji Tuhan loh. Suatu hari aku akan makan bersama kamu, semeja dengan kamu. Amin. Kita imani bahwa kita semua akan duduk makan semeja dengan Tuhan. Asalkan hidup kita percaya sungguh bahwa hidup kita sampai Maranatha datang, sampai aja menjemput, kita tetap mencintai Tuhan. Dan jangan hanya mencintai saudara, maju. Kalau sudah mau ikut pelayanan, layani Tuhan. Kalau sudah mau terpanggil untuk menjadi pendoa, ayo maju saudara. Saudara jangan hanya diam dan mengerti, oh segini aja. Jangan, ini waktunya kita akan bangkit bersama dengan Tuhan. Amin. Kemudian ada satu kata-kata saudara yang indah di sini, ya. Keamanan kita terletak pada memandang kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Amin. Jadi kemajuan kita, kehidupan kita, kita merasa nyaman dan bahagia karena Tuhan memandang kita, Tuhan melihat kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan menjaga kita. Loh Bu, aku ini loh Bu, wis doa, sudah doa tapi kok sih dibohongi orang Bu, ya apa caranya Bu? Nah saya bilang, ya sudah marilah kita berdoa. Baik, begitu doa, kronologi dibuka, loh ternyata doanya bukan salah, kurang lengkap. Apa itu doanya? Tuhan berkati aku, hari ini ada kerjaan yang cool, semuanya bagus dan baik. Tuhan aku percaya dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan pasti cool. Itu sing punya keputusan siapa? Halo? Sing punya keputusan siapa? Halo? Kita apa Tuhan? Nah doanya gimana? Tuhan, hari ini saya mau bertemu dengan orang. Orang ini akan bekerja sama. Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan buka jalan. Kalau Tuhan tidak berkehendak, ya saya juga mengalir Tuhan. Tolong tunjukkan. Amin. Jadi doanya tanya, bukan doanya ngimani pasti goal. Begitu ndak goal, saudara, kira-kira ya apa kita? Senyum, pasti bilangnya ndak ada di sini. Doa Ibu Titi gak mempan, ya toh? Doa Ibu Titi gak mempan, saiki wis repot karepe dhewe, gak mempan, wis ngerti wis, percuma. Ya, saudara melihat saya ini manusia juga pernah sakit, pernah lemah, pernah lupa, sama dengan saudara. Tapi kalau kita bersatu, ketika kamu itu memanggil aku, 2-3 orang berkumpul atas namaku, rohku ada. Loh itu iman ono saudara. Lek saya, saudara, suami istri, anak, mantu, cucu, nambah lengkap. Roh Tuhan bekerja. Amin. Jadi bukan Bu Titiknya yang wah hebat. Kita berdoa kronologi dibuka. Oh mobilmu ada di ujung. Wah hebat Bu Titik, hebat. Di ujung menangan sungguh. Di ujung sungguh mobilku di sana ketutupan. Loh, saya bukan dukun saudara. Saya cuma tanya sama Tuhan. Tuhan, ini orang malam-malam jam 2:30
nangis-nangis bingung mobilnya di mana. Kira-kira ya apa nih Tuhan, jawabannya Tuhan? Saya nggak ngerti loh Tuhan. Saya sedang ngantuk-ngantuk. Ya apa Tuhan? Doa. Gitu Tuhan. Doa, enak sudah gitu. Ini ada gerakan. Roh Kudus turun. Pasti Bapa di surga bilang, ayo panggil itu. Malaikat bilang sama Roh Kudus, suruh doa. Ya sudah doa. Ayo mari kita berdoa. Ayo Bu Titi cepetan doa cepat. Tunjuk loh di mana. Saya bukan dukun. Saya nggak tahu mobilmu di mana. Tapi saya dengar Bu Titi itu bisa menemukan apapun, bahkan orang yang meninggal pun. Saya bukan hakim Bu yang suka nyabut nyawa. Jadi tolong jangan bilang yang aneh-aneh. Saya malah takut. Loh, kok jadi takut Bu? Nah, gimana saya kan dibilang bisa melihat orang mati, bisa nemokno barang, aneh itu saudara. Saya manusia biasa. Ayo doa. Sudah jangan nuntut apapun. Iya. Tolong ya Bu, saya tidak bisa nolong. Saya cuma berdoa. Aduh Bu, jangan kayak gitu. Loh, berdoa sama Tuhan. Jangan minta tolong sama saya. Saya ini hanya pendoa. Oh iya, maaf Bu, saya salah ngomong, keseleo. Doa. Begitu doa, dibuka. Tuh ada di lorong. Hah? Ya ada Bu, tadi dia enggak ada Ibu. Loh, ngomongnya gak percaya. Gak ada Bu, enggak ada. Sudahlah, jangan bingung, sudah besok aja dicari. Enggak, suamiku tak suka ke sana. 1 jam kemudian dia bel-bel saya sampai bisa tidur sudah. Bel-bel. Waktu saya terima apa, ngantuk-ngantuk. Sudah ketemu Bu, mobilnya bener di lorong. Itu suami saya itu enggak pakai kacamata. Bayangkan sudah. Saya bilang gini, orang itu, maaf ya sudah, manusia itu ketika belum ditolong oleh Tuhan, kita tuh nuntut. Jujur aja, betul lah. Begitu saya ditolong, lupa semuanya. Betul enggak? Ketika sudah ditemukan mobilnya, harusnya apa? Bersyukur. Doa ya, puasa. Enggak poso sudah. Enggak telepon ya enggak poso. Begitu ketemu satu hari, aku lupa loh disuruh poso. Soalnya anak ulang tahun. Kalau orang tengah ketunggali, betul enggak? Coba kalau mobilnya enggak ketemu, bisa enggak ulang tahun anaknya? Enggak bisa. Betul enggak? Kenapa? Artinya sumpah. Susah karena mobilnya enggak ketemu. Baru mobilnya. Gitu. Jadi manusia itu penuh dengan liku-liku. Tapi ingat, keamanan kita ini terletak pada Tuhan. Jujur aja, kita akui. Mari kita imani bahwa hanya kepada Tuhanlah, bukan diri kita, saudara. Kita ini tidak sempurna. Amin. Mari kita belajar dengan apa yang terjadi. Mungkin saudara lagi rugi, saudara lagi turun, saudara lagi kondisinya minus keuangannya. Ayo, angkat suaramu memandang Tuhan. Amin. Dan jangan menuntut apapun. Saya tahu Tuhan buka jalan. Amin. Saya yakin. Begitu loh saudara. Mensyukuri, menerima. Alam semesta ini bisa bersorak-sorai. Kenapa? Karena pujian penyembahan kita. Amin. Saya ingat alam semesta, saudara. Suatu hari saya itu lagi susah pol, saudara. Karena capek. Terus kondisi juga tidak tepat, saudara. Orang kan bilang pernah seperti itu ya, saudara. Bukan hari itu apes, tapi sungguh menyedihkan. Maksudnya ini gak tepat, itu gak tepat. Ya sudah, saya mengalir aja. Sudah ngoyo-ngoyo di poso sampai 2 hari 2 malam. Sudah sampai di sana, hujan terus, puasa semua. Ayo kita pengurapan. Bu, saya lupa. Apanya? Tak poso. Hari ini tak apa-apa sudah 2 hari Bu. Lah kenapa? Saya lupa, suami saya ngerokok, terus saya minum kopi. Tuh. Kalau saya logika, saya pasti marah. Jauh-jauh datang, gak poso. Malah ngomong minum kopi. Ayo Bu, ngopi Bu. Bu, saya enggak, saudara. Jadi saya bilang, ya sudah terima kasih. Enggak, aku enggak mau. Enggak, saudara. Ya sudah terima kasih. Kapan kamu bisa puasa? Gini Bu, besok itu buka toko, besok lagi, jadi semua tuh full seminggu.
Dok, saya datang diundang itu untuk apa? Saya bilang, ya sudah, kalau gitu saya tak pulang. Jangan Bu, ini ibunya penting sekali. Loh, untuk apa? Ya, ibu doa tidak bisa. Saya tidak bisa doa. Kenapa? Karena di dalam rumah pun ada rohnya. Ini loh terbelah. Ini loh bahaya, bisa ambles. Mana Bu? Mana Bu? Mana Bu? Loh, itu alam loh. Senggel suaminya. Ojo percaya. Iya aja, enggak apa-apa lah Bu. Enggak apa-apa Ibu mau pulang kapan? Ya enggak apa-apa. Segera. Terserah mau kapan. Besok ya Bu ya. Nunggu ini bukaan. Maaf, besok saya ada pelayanan. Kalau bisa hari ini. Kok cepet tuh Bu, Ibu marah? Enggak, saya enggak marah. Tapi saya kan untuk apa di sini? Hanya saya pulang saya. Genap 40 hari. Tuhan itu tidak mengutuk loh saya. Itu ambil saya. Buka perang. Jokonya itu pecah. Gak bingung saya. Nah ingat saya. Dibueli. Akhirnya saya terima. Saya kan repot. Dengarkan saya itu repot juga. Hanya saya terima. Tapi sudah 20 kali entah 15 kali. Bilangnya apa? Ibu marah ya sama saya. Jadi tidak diterima tipunya. Terus saya sendiri juga lupa. Siapa dia kan gitu. Saya tidak tahu saya mana atau saya mana. Lalu sudah hampir 1 bulan sudah lupa loh. Kok dia bilang marah. Kalau saya logika, wes gak tak tolong ya wes, gitu. Gak tak didoa ya wes. Dia ingat Bu, ingat enggak? Itu loh Bu yang dulu bilang tanahnya itu bawahnya tuh keropos. Ingat enggak? Nah, langsung ingat terus. Oh betul sudah 1 bulan lagi. Masalah itu banyak, 1 hari itu banyak orang yang doa. Siapa yang ingat no? Itu yang pecah. Akhirnya saya gini setimbang ayel-ayelan Tuhan. Ini ya apa Tuhan? Baru di kronologi ya, dibuka. Suatu hari kamu datang ke sini, hambaku. Dibuka sama Tuhan. Ingat, tak ingat Tuhan. Doa itu dibuka lagi tuh, tunjukin tempat itu. Sehingga mau tunjukin itu katanya pecah. Bawahnya itu keropos. Oh iya, baru ingat. Roh Kudus mengingatkannya. Terus saya harus bagaimana Tuhan? Saya tidak berani saudara langsung maju gitu. Makanya kalau kita berdoa harus tanya Tuhan dulu. Boleh enggak? Terus ini apa? Itu di pojok-pojok itu ada roh. Itu kenapa? Dikasih kembang setaman 7 warna. Aduh Tuhan. Terus apa lagi? Tanah kuburan. 1 genggam, sing 1 ini baru mati, diambil tanahnya. Sekarang kejet-kejet di sana. Apaan nih Tuhan? Kerisi atau ubah gerak-gerak. Karena dia pakai jimat. Orang mati, kerisnya tetap di situ. Nah, terus saya bilang apa ya? Tak omongin dong. Barulah suaminya yang gitu, percaya. Oh ya Bu, langsung disaut tapinya. Bu datang hari ini ya. Saya langsung ambilkan tiket, langsung. Tuh, kok enak saudara. Begitu mudahnya loh, saya kan juga punya jadwal. Tolong sabar dulu. Ibu jangan marah sama saya, jangan marah. Saya itu tidak marah. Cuma saya harus menunggu jadwal saya. Mohon maaf. Oh ya udah Bu, terserah Ibu. Dia putus asa. Roh Tuhan bilang, dia harus putus asa, dia pikir kamu marah. Ya sudah kita doa aja Tuhan. Ya doa aja. Doa, disentuh hatinya, dia nangis. Hatinya dilembutkan. Marah-marah tadi muayang lembut ya Bu, tak apa-apa, sabar Bu ya. Beda saudara. Orang yang sudah didoakan, apalagi dilepaskan, beda saudara. Dan yang bisa melihat itu adalah orang luar, bukan dipocong. Wah, aku sudah berbeda, aku bergaya. Itu saudara, atau di selfie, wah aku sudah berubah ya. Bukan. Orang luar yang bisa tahu. Orang itu marah-marah saja jadi lain. Amin. Jadi mari kita imani bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Kita akan diubah menjadi baru. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita selalu. Amin.
Itulah firman Tuhan, saudara. Kita imani bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita.